Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Subhan Fauzi dari program PPG Perjabatan Universitas Hamzah-Albani gelombang pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan desain instruksional, salah satunya yaitu dengan model pembelajaran literatur circle. Lalu apa sih literatur circle itu? Jadi, literatur circle sendiri merupakan salah satu model dalam pembelajaran yang menekankan keterampilan membaca dan meningkatkan keterampilan diskusi, yang dalam istilahnya biasa disebut dengan klub membaca, di mana nanti dalam kegiatannya melatih berbagai interpretasi dan sudut pandang dan pemikiran dari setiap peserta didik. Kegiatan literatur circle ini termasuk membaca dalam arti mencatat dan membuat jurnal kesimpulan. Baiklah, di sini saya sudah merancang salah satu desain instruksional terkait dengan literatur circle, di mana saya mencoba menerapkan modul ajar ini di sekolah, yaitu SMAN 1 Labuan Haji. Pada pembelajaran matematika, pokok bahasanya yaitu materi trigonometri. Pada pertemuan pertama dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Oke, di sini capaian pembelajaran yang berdasarkan Permendikbud pada fase E, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Berdasarkan capaian pembelajaran tadi, saya merancang pada pertemuan pertama dengan 2 tujuan pembelajaran, di mana untuk dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan permasalahan segitiga tadi. Di sini tujuan pertamanya yaitu pertama, peserta didik mampu menentukan nama sisi-sisi segitiga sesuai dengan sudut segitiga yang tepat. Begitu. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, di sini ada kegiatan diskusi, di mana peserta didik mampu menerapkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada pertemuan pertama belajar tentang perbandingan sudut sinus. Lalu bagaimana tahapan dalam prosedur pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran literatur circle ini? Jadi di sini tahapan awalnya yaitu seperti biasa guru mempersiapkan kelas, yang kedua guru bersama peserta didik berdoa, kemudian membuat keyakinan kelas, kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan salah satu video pemantik yaitu yang tersedia di sini. Halo semuanya, sebelum kita mulai pada materi kita kali ini, mari kita bahas terlebih dahulu materi pemantik kita untuk pertemuan kali ini. Adapun materi pemantik kita adalah mengenai segitiga siku-siku. Pasti kalian sudah mempelajari materi segitiga siku-siku ini di SMP. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku merupakan segitiga yang salah satu sudutnya itu sebesar 90 derajat. Kita misalkan di sini diberikan sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC, di mana siku-sikunya berada di titik B. Ingat ya, jika di sini ada gambar sebuah segitiga dan terdapat tanda seperti ini, ya gambar seperti ini dikatakan sebagai siku-sikunya. Karena di sini dia posisinya terletak pada B, maka titik sudut siku-sikunya itu berada di titik B. Kemudian dalam segitiga siku-siku ini kita bisa memberikan penamaan sisi-sisinya untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Ya, jadi di sini untuk memberikan penamaan nama-nama sisinya itu kita misalkan terlebih dahulu ada sebuah sudut yang lain selain siku-siku di sini, yaitu kita misalkan theta, di mana nilai theta ini dia berada di titik sudut C. Maka dari titik sudut C atau theta inilah yang menjadi pusat kita dalam penamaan sisi segitiga siku-sikunya. Yaitu kita misalkan di sini sisi AB dikatakan sebagai sisi depan. Nah, tadi kan kita posisi utamanya itu yang menjadi acuannya kan dia di sini theta. Maka kita lihat sisi AB ini ternyata posisinya berada di depan sudut theta. Maka sisi AB ini dikatakan sebagai sisi depan. Kemudian sisi BC ini dikatakan sebagai sisi samping, ya kenapa? Karena posisinya di sampingnya. Ya, terus selanjutnya adalah sisi AC. Sisi AC ini dikatakan sebagai sisi miring. Nah, yang kita lihat di sini antara BC dengan AC sebenarnya kan posisinya itu sama-sama sisi samping. Hanya saja untuk AC ini tidak bisa lagi kita katakan sebagai sisi samping, karena apa? Karena dia sudah sebagai sisi miring, ya. Nah, di sini timbul pertanyaan, mengapa sisi AC ini dikatakan sebagai sisi miring? Ini kalian kerjakan soalnya ya. Mengapa sisi AC dikatakan sebagai sisi miring? Silakan kalian kerjakan, kalian berikan alasan yang tepat. Kemudian, dalam segitiga siku-siku itu sendiri, di sini Bapak ingin mengingatkan bahwasanya ada namanya teorema Pythagoras. Pasti kalian sudah mempelajari juga saat kalian di SMP. Untuk bunyi dari dalil teorema Pythagoras ini adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Di sini diberikan gambar sebuah segitiga siku-siku juga, ya. Dari sini tujuan dari teorema Pythagoras ini apa? Tujuannya itu adalah kita misalkan dari segitiga siku-siku ini terdapat dua sisi yang diketahui dan kita ingin menentukan berapa panjang atau berapa nilai dari sisi yang lainnya, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu dengan menggunakan hubungan seperti ini. Sisi AB sama dengan akar kuadrat dari AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Oke, di sini kan kita misalkan yang diketahui itu adalah sisi AC dengan BC, maka kita
mau menentukan sisi AB maka kita menggunakan hubungannya seperti ini. Kemudian jika kita ingin menentukan sisi BC, maka AC kuadrat dikurang dengan AB kuadrat. Sedangkan jikalau kita ingin menentukan sisi AC, maka akar kuadrat dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Inilah hubungannya dalam teorema Pythagoras. Sekarang timbul lagi pertanyaannya, mengapa jikalau kita ingin menentukan kedua sisi yang lainnya, kita misalkan AB dengan BC ini, sisi AC-nya atau sisi miringnya tadi dikurang dengan sisi yang lainnya, sedangkan sisi miringnya, jikalau kita ingin menentukan berapa nilai sisi miringnya, kedua sisi yang lainnya tadi kita jumlahkan. Nah, silakan kalian berikan alasannya mengapa bisa seperti itu. Jadi ada dua pertanyaan yang harus kalian kerjakan sebagai soal pretest kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tadi, mengapa sisi AC dikatakan sebagai sisi miring, kalian berikan alasannya. Kemudian, mengapa dalam penentuan atau dalam menentukan sisi selain sisi miringnya itu kita menentukannya, kita kurangkan nilainya, ya, kuadrat sisi miring tadi dikurangkan dengan sisi yang lainnya. Lalu, berdasarkan video pemantik tadi, guru menegaskan kembali terkait dengan video tersebut dengan memberi pertanyaan seperti, pernahkah kalian melihat orang naik atap rumah menggunakan tangga yang disandarkan pada tembok? Nanti peserta didik akan menjawab. Kemudian, ujung tangga dan tembok akan membentuk sudut. Bagaimana kita memberi nama-nama pada sisi yang terbentuk dengan mengacu pada sudut yang terbentuk? Jadi seperti itu. Kemudian pada tahapan kegiatan awal ini, yang terakhir yang guru lakukan yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran yang tadi. Baik, setelah melewati kegiatan awal, maka di sini ada kegiatan berikutnya yaitu pada kegiatan inti. Kegiatannya yaitu memilih bahan bacaan. Di mana di sini guru membagi peserta didik ke dalam 4 kelompok. Kemudian diberikan tanggung jawab pada masing-masing orang dengan masing-masing peran, yaitu ada yang berperan sebagai discussion director, connector, vocabulary enricher, illustration and summarizer. Dari masing-masing tugas ini, mereka akan berdiskusi nantinya untuk pertama memilih bahan bacaan. Jadi untuk memilih bahan bacaan ini guru merekomendasikan beberapa sumber, misalnya dari buku, kemudian dari internet, ataupun dari jurnal-jurnal yang ada yang bisa diakses melalui smartphone masing-masing. Kemudian berikutnya guru membagi tugas antar kelompok. Misalnya di sini kelompok 1 dan 2 membahas tentang penamaan sisi-sisi pada segitiga. Kemudian kelompok 3 dan 4 membahas tentang cara penentuan nilai perbandingan sinus pada segitiga. Selanjutnya, pada kegiatan inti berikutnya, setelah peserta didik menentukan bahan bacaan yang dipilih, kemudian mereka dalam kelompok membahas bacaan dengan cara berdiskusi. Lalu pada kegiatan diskusi ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator, di mana guru memonitor setiap keaktifan setiap peserta didik dan memperhatikan setiap komentar yang ditulis peserta didik selama diskusi berlangsung. Nah, untuk melakukan penilaian kerjasama di sini peserta didik itu membuat tulisan reflektif terkait dengan melaporkan hasil diskusi tentang penamaan sisi-sisi segitiga dan perbandingan sinus dan mengunggahnya melalui Google Form yang telah disediakan. Setelah melakukan kegiatan diskusi, lalu pada kegiatan inti akan dilakukan kegiatan presentasi dan umpan balik, di mana kegiatan presentasi ini masing-masing kelompok melaporkan hasil temuannya di depan kelas atau ruang pembelajaran. Kemudian kelompok lain menanggapi dari kelompok yang memaparkan di depan kelas. Di sini guru selaku penilai dan memberikan umpan balik atau feedback terhadap hasil presentasi setiap kelompok dari peserta didik tersebut. Lalu kegiatan pada akhir pembelajaran yaitu yang pertama, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, peserta didik memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari pada hari itu. Kemudian berikutnya, guru menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya terkait dengan perbandingan nilai sudut, kosinus, dan tangen. Kemudian yang terakhir, guru menutup pelajaran dengan mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Itulah serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran literatur circle, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di mana dalam proses pembelajaran
Dan perencanaan modul ajar ini ada beberapa alat dan media yang dilibatkan. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu smartphone, laptop, LCD proyektor, serta buku matematika kelas 10. Ini digunakan untuk mencari sumber-sumber bahan bacaan baik itu digital maupun non-digital. Kemudian media yang digunakan di sini yaitu media Google Classroom untuk mengupload tugas ataupun mengakses bahan materi ajar yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian YouTube dan media penunjang lainnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.